nasihat. Agama pada hakikatnya adalah nasihat. Kalau sifatnya nasihat adalah saling mengingatkan. Barangkali saja lupa. Saya yakin dan seyakin-yakinnya antum adalah orang-orang yang beriman karena mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang lebih bersyukur antum dilahirkan dari rahim seorang ibu yang Islam. Kita nggak kebayang tuh kalau jebrol dari ibu yang bukan Islam, bingung kita nyari Islam. Harus penuh dengan perjuangan. Ya dah. Sebagaimana hadis Nabi bahwa agama adalah nasihat, ya, agama itu intinya adalah nasihat saling mengingatkan. Para sahabat baginda Rasul bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Nasihat yang bagaimana sih bagi baginda Rasul? Untuk siapa nasihat yang pertama? Kata Nabi adalah lillahi wa malaikatihi, yaitu nasihat yang mengingatkan tentang keimanan kepada Allah, malaikat dan Rasul, kitab dan hari kiamat. Jadi yang perlu kita ingatkan kembali, kita perlu refresh kembali adalah mengingatkan kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam satu tafsirnya, di anna la ilaha illallah annahu tauhid wa uluhiyah. Wa anna rabban fiman rabba alaihi bi rububiyyatillah. Jadi ternyata menurut Ibnu Katsir sendiri, ikhwafillah rahimakumullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung dua versi keimanan yang harus kita tetapkan dalam hati kita. Dua cabang keimanan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu cabang kita benar, satu cabang enggak benar, berarti iman kita sama Allah itu masih tipis tuh. Pantes aja tuh, mentok-mentok aja kita. Ya? Yang nomor satunya benar, duanya enggak benar, wah, gugur kita. Yang nomor duanya benar, nomor satunya enggak benar, sama juga, gugur. Ya, makanya dua-duanya harus berkesinambungan, berkolaborasi. Ya, harus ada ikatan yang kuat keduanya itu. Tidak boleh digugurkan satu sama lain. Nggak usah direkam. Nanti repot masalahnya. Saya nggak taruh TV bahan. Saya nggak mau terkenal masalahnya. Siapa yang ngurusin? Cukup yang terkenal, yang jamaah gitu kan. Saya cukup membina antum sekalian. Ya syukur-syukur nanti dari Jamaah Al-Barakah bisa ada yang terkenal alhamdulillah. Tapi jangan lupa kalau sudah banyak, kunjungi rumah takfir saya. Sudah kokkan sedikit. Ya 1 miliaran. Sedikit 1 miliar. Ya sih bener baik lah. Ya. Ini saya kaitkan nih Fafillah. Saya kaji di Ibnu Katsir gitu juga. Kemudian ya kalau Jalalain sih memang dulu dari Sanawiyah juga udah ngaji ya. Ternyata ujung-ujungnya gitu juga, oh tauhid itu gitu ya. Kemudian saya ngaji lagi Syarhul Hikam sendiri sama Al-Maghfurullah, ya guru saya yang sudah meninggal dunia. Ya, Masya Allah itu kiai ya di zaman modern tapi tasawuf sekali. Ya, Kiai Najib namanya. Barangkali dari Cirebon pernah dengar itu Kiai Najib, subhanallah. Dia lulusan Kaliwungu plus Lirboyo juga. Tasawufnya tinggi juga lumayan. Gitu juga. Oh, gitu juga ternyata ujung-ujungnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung dua versi. Yang pertama adalah at-tauhid. Atau disebut dengan uluhiyatillah. Uluhiyatullah atau at-tauhid. Ya. Yang versi kedua adalah rububiyatillah. Rububiyatullah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Putri mah nggak usah lihat. Karena harus ada hijab. Ya, kenapa tidak boleh dicampur ngaji sama putri? Harus dihijabin, bahaya Pak. Elektrik magnetik. Pertama adalah at-tauhid ay uluhiyatullah, yang kedua adalah rububiyatillah. Dua keimanan inilah yang akan saya jabarkan
Jikalau kita beriman nomor satunya benar, nomor duanya nggak benar, berarti kita gugur beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang nomor duanya benar, nomor satunya nggak benar, juga gugur. Pantas aja gitu ya. Jangan sampai kita bongkok di akhirat nanti tidak membawa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Jangan sampai kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menentukan berhasil apa tidaknya kita nanti di madrasahnya Allah di akhirat tuh. Ya. Jangan pakai enteng saja mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang beriman kepada Allah cukup ngucapin la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha, salat mangga gitu. Ya. Kalau la ilaha illallahnya udah males nih karena terlalu panjang, la ilaha illallah aduh terlalu panjang. Udah berubah tuh. Gitu doang kan ada. Ada enggak? Ada lah, jujur aja jujur. Ya, ada Pak gitu. Aslinya orang yang hu itu orang yang malas ngucapin la ilaha illallah. Udahlah yang pendek aja hu gitu aja. Duduk dari pagi sampai asar tuh. Enggak beres-beres. Anaknya menangis minta jajan. Nanti dulu Bapak sedang dialog. Katanya bilang gitu. Masya Allah. Nanti juga datang pasien, kan itu. Datang pasien bukannya apa? Nagih yang karena angsuran motor belum tiba. Alhamdulillah. Ya saya sih belak-belakan karena juga pengalaman juga sih, tapi bukan pelakunya. bukan pelaku saya. Alhamdulillah tidak akan seperti itu. Iya. Masya Allah. Tuh, dua keimanan ini dulu nih. Baru nanti kita bahas tentang keimanan kepada Rasul, pada malaikat. Ini dulu nih kuncinya. Jikalau keimanan dan tauhid kita kepada Allah benar, insya Allah ya Al-Fatihah kita dalam sholat tidak akan sia-sia. Allah akan dengar.